Tampaknya dalam 30 detik kita. Oh. Wait, what? Wait. Oke, Oh. ternyata sudah ronde 2 adik-adik ternyata. Oke, kita dari masa depan ya ternyata langsung aja. Pistol round berarti dimenangkan oleh Boom Esports. Thank you banget Andy sekali lagi atas analisisnya. Well, entah apa yang terjadi tapi yang jelas Flip Jeder dapat 2 kill, Berserk dapat 2 kill, Blaze King dapat 1 kill. Flawless berarti karena Bigatron nggak dapetin 1 kill pun. Iya, masuk akal. Karena tadi juga gue sebenarnya udah ngomong, cuman ini lu tadi gak bisa denger aja karena gue mute. Jadi sangat-sangat Iya, masuk memang. akal. Ya Itu mah cara Anda untuk istirahat saja. Wah, Aku juga Anda bisa. jangan. Hey, Guys, suara aku kayak putus-putus. keluarin sekalian beduk kamu Wilson. Karena sembari menyelam kita minum air. Oke, tapi udah 1-0 ya. Entah gimana caranya tadi Boom Esports, mereka sempurna. Seperti apa yang udah lu katakan, 2-2-1 dari Boom Esports tentunya mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan apalagi Flip Jeder akan langsung menginvestasikan sebuah bulldog di tangan. Sementara itu Bigatron, karena mereka tidak berhasil mendapatkan apapun di pistol round, tentunya full save akan mereka lakukan karena tidak ada kill point yang berhasil didapatkan juga. Sekali lagi poking akan dilakukan terlebih dahulu oleh pemain-pemain Bigatron dan belum apa-apa Noisy Boy. Begitu Prasayo sudah tertek low HP, bahkan dia nggak ngelihat musuh tadi. Blaze King dan juga Berserk akan langsung digerebek sahur, atau lebih tepatnya digerebek sahur kali ini dari pemain-pemain Bigatron. Triple kill langsung didapatkan oleh Blaze King, menyisakan Cut seorang diri. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena spike drop dan bahkan keberadaannya pun dicari-cari oleh pemain-pemain Boom Esports. No chance. Tadi Bigatron agak unlucky sih kena through the smoke, kayak 2 pemain langsung tumbang. Dan sekarang Bigatron akan mampu melakukan full buy. Cukup mengejutkan asli ngelihat Budimeister main KO. Padahal Sayo tuh main KO-nya bagus banget loh, sakit banget. Dan ini perubahan role di detik-detik akhir. Tepatnya ya 1 hari berarti mereka mikirin ini. Karena emang sulit sih. Kita lihat aja dari Boom Esports. Apakah mereka bisa mengalahkan Bigatron dengan line up role baru ini, atau justru Bigatron yang akan mengejutkan kita? Karena jelas jarang banget kita ngelihat Budimeister main di role lain selain Smoker. Mungkin main Sage pernah, tapi itu pun gak lama. Sekarang Default, Vaskalis, dan juga Noisy Boy di B-main hut. Antara pemain-pemain yang lain, wah ini temponya sama persis Bel. Main jauh di belakang, main tempo lambat, memaksa Boom Esports membuat kesalahan. Masalahnya lu lihat, itu pemain-pemain Boom Esports di side ngaso cuy. Bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain, nahan angle aja. Karena Bigatron sendiri nggak mencoba untuk inisiasi, menggali informasi. Bener-bener nahan aja dari jauh, berharap Boom Esports main agresif. Masalahnya kita tahu, ini Boom Esports kayak di map kedua tadi, mereka disiplinnya udah berbeda dibandingkan dengan map pertama. Yap, ini dari Boom Esports mereka bahkan udah semi gambling. 4 pemain ngejaga dari arah side A. Meskipun memang ada rotasi yang dilakukan, masih berada dari arah defender spawn. Kali ini Flip Jeder akan berusaha untuk membantu Frostmine menahan side B, di mana drone akan jadi inisiasi pertama. Cut akan membuang Cloudburst, tapi lagi-lagi ada delaying power yang begitu terasa kali ini. Cut akan langsung dash in, menutup Squeaky, dan akan melakukan entry kali ini. Dimana dari arah dalam side diisi oleh 2 pemain dari Boom Esports. Jeder gak dicek, dia dapetin 2 kill. Cut memang mampu mendapatkan Blaze King, tapi side sendiri masih ada stronghold di sana. Cut yang akan membuka kill kali ini, dan tiba-tiba aja langsung dibalikin keadaannya sama Bigatron. Entah bagaimana caranya, tapi mereka masing-masing mampu mendapatkan kill, menyisakan teh botol seorang diri. Memang dia memiliki full shields dan juga vandal, tapi dia tidak memiliki informasi sama sekali di mana keberadaan pemain-pemain dari Bigatron. Ya itu movement yang dipertanyakan tadi dari Frostmine. Dia keluar smoke, nggak expect kalau lane-nya masih ada pemain, padahal jelas-jelas Cut bisa aja di mana-mana. Awareness-nya nggak begitu bagus di ronde tadi Frostmine, sehingga Bigatron nge-snatch ronde pertama mereka. Pure 1 blunder kecil, 1 kesalahan kecil dari Boom Esports langsung diperas sama Bigatron. Emang selalu di tahap sepanas ini ya, setinggi ini. Ini udah bukan siapa yang lebih jago, siapa yang punya pocket slot lebih banyak. Ini udah tinggal, apalagi udah di map ketiga.
jam 12 malam, apalagi Bigetron udah main 2 pertandingan hari ini udah bukan tentang siapa yang lebih jago, siapa yang lebih sakit nembaknya. Ini udah tentang siapa yang bikin kesalahan lebih sedikit. Kalau misalkan Boom Esports bikin kesalahan lebih sedikit, mereka bakal menang. Kalau Bigetron bikin kesalahan lebih sedikit, mereka bakal menang. Ini udah ada faktor X yang berbicara menurut gue dibandingkan dengan game strat yang mereka miliki dan mereka latih selama ini. Operator keluar dari Berserk sekarang memasuki ronde keempat, sementara dari Bigetron tentunya akan membawa senjata yang mereka miliki. Langsung Berserk, kena 0 point. Yang berbahaya di sini karena dia nggak bisa tailwind untuk cabut. 0 point balasan, terus mendapatkan informasi yang cukup teh botol. Gak bermain dari arah Hell, Bigetron tarik ulur, masih mencoba mencari informasi. Spike pun masih jauh di belakang, Bel. Yap, ini ya Berserk. Dia bermain secara agresif kali ini. Berusaha untuk nge-pick off pemain dari Bigetron. Dan udah ada 2 stack di sana dan quick scope. Cut, tiba-tiba langsung hilang dari server. Dan langsung dash out tadi. Tanpa adanya refrag potential sama sekali tuh, gue yakin Cut pasti kaget banget di posisi tersebut. 4 melawan 5 sekarang lagi-lagi tidak ada entry power yang dimiliki oleh Bigetron di ronde kali ini. Bermain secara terpisah-pisah Pascalis. Dia masih punya drone tapi Blazing bermain dengan cukup agresif. Lagi-lagi berhasil nge-chip off 1 pemain Noisy Boy tadi out of position. Turret belum sempat ngedetect posisi dari Blazing. Noisy Boy udah terpick off duluan dan lihat ini kita kayak deja vu sih sama Heaven. Ini satu persatu pemain-pemain dari Bigetron itu mati di arah yang berbeda-beda. A-main, B-main. Semuanya berhasil di pick off dengan dry pick yang dilakukan oleh pemain-pemain Boom Esports ini. Bigetron, gue rasa mereka harus nge-call adanya save sih di ronde kali ini. Kalau enggak ekonomi mereka akan hancur, apalagi Budimeister pun tumbang di tengah teh botol. Sayo, gue rasa udah nggak banyak yang bisa dia lakukan. 1 kill memang bisa dia dapatkan karena Berserk. Tapi teh botol, dia tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk melakukan refrag. Dan bahkan operator pun masih bisa di save. 3-1 Bigetron. Tentunya sekarang mereka tidak memiliki ekonomi di tangan mereka. Iya, ini operator dari Berserk tuh begitu efektif. Movementnya nggak ketebak, bisa di mana aja. Dan itu yang nggak dimiliki oleh Bigetron. Tactical timeout langsung di call. Keputusan yang paling tepat sebelum lukanya menyebar ya istilahnya. Jadi dicegah dulu dari sekarang. Andy, I don't know man, kayaknya sulit untuk menilai pertandingan baru 4 ronde. Cuman overall Boom Esports masih bawa momentum yang mereka miliki dari map kedua. Walaupun kita nggak bisa lihat pistol roundnya, cuman Berserk sih udah megang operator cuy. Iya, I mean ekonominya berarti dari awal udah langsung di snowball. Dan ya ini keputusan baik sih dari BTR. Sebelum virus yang menyebar kakinya diamputasi dulu. Jadi memang masih agak sedikit pincang, tapi masih bisa lah mereka move on dan mencoba dan berusaha stay alive. Tapi susah sih kalau mereka nggak bisa nge-counter posisi-posisi yang diisi sama Berserk di sini. Flip Zeder, 0 point langsung. Dua pemain. Miss the shot. Itu padahal big moment banget, tapi untungnya teh botol juga mampu melakukan backup double kill. Dengan double pick ini dari Boom Esports, Elong udah berhasil dikontrol habis-habisan dan Noisy Boy coba at least nge-squeeze something. Tentu langsung di headshot sama Frostmine sendirian tanpa refrag chances. Sayo dan Vascalis, apa yang bisa mereka lakukan di posisi seperti ini? Pop flash langsung dari Flip Zeder. Dan kayaknya nggak banyak sih harusnya, apalagi dengan modal 2 klasik. Kayaknya sih harusnya ini bakal jadi 4-1 untuk Boom Esports. Apalagi Flip Zeder 0 poinnya mencoba untuk nge-clear mid Arch. Yang tidak siapa-siapa, Berserk miss the first shot. Reposition, masih punya tailwind. Kayaknya bakal coba main timing. Dan nggak butuh kesulitan berarti Boom Esports tanpa senjata yang lebih menyakitkan. Bigetron nggak punya chance sama sekali untuk tembus pertahanan dari Boom Esports. 4-1, sekarang full buy baru dari Bigetron. Ini angin segar menurut gue ada di Boom Esports sih. Mereka udah unggul 3 angka. Apalagi dari segi ekonomi, lihat ini udah stronghold banget sih. Mereka kalah di round ini, mereka masih bisa buy 2 ronde berturut-turut. Dan ini mengerikan banget untuk Bigetron karena ngelihat Cut, dia baru 2 kill, Budimeister 1 kill. Begitu pula Sayo Pascalis dan Berserk sekarang akan bermain secara agresif. Pop flash langsung bakal dash out, tapi Budimeister berhasil untuk mendapatkan Blaze King. Itu adalah cara permainan yang berbeda tadi kita lihat dari Bigetron.
tiba-tiba ada inisiasi cepat dan terpunish di sana Blaze King. 4 melawan 5 dan tidak akan langsung melakukan commit Bigetron. Mereka akan berusaha untuk melakukan poking ke arah side yang berbeda. Cut akan dipisah sendirian kali ini. Side A yang bakal mereka hit. Terlihat dari posisi mereka di minimap. 4 pemain mulai mengisi ke arah A-main secara perlahan. Cut yang akan memotong rotasi pemain-pemain dari Boom Esports. Karena posisi yang terbaik sebenarnya, tapi ternyata ada sebuah null command yang diinisiasikan Flipsheder. Pemain dari area short memanfaatkan timing kali ini. Nampaknya smoke sendiri belum dibuka oleh pemain-pemain dari Bigetron. Belum ada inisiasi masuk. Cut! Dry pick sekali lagi bakalan dihukum sama Flipsheder. Belum ada Q apapun dari arah A-long. Smoke mulai dibuka dan harusnya Q tersebut sudah terdengar. Noisy Boy akan jadi garda terdepan Pop Cash kali ini. Dan Steph Bottle ternyata kalah oleh Pascalis. 2 kill berhasil dia dapatkan. Smoke baru dibuka, tapi Crossfire memang mampu mendapatkan 2 kill sebelum dia tumbang. Budimeister mampu untuk melakukan refract. Tersisa Berserk seorang diri. Blitzdorm di tangan melawan 2 pemain yang masih aktif dari Boom East, atau lebih tepatnya dari Bigetron. Tapi dia terkena sebuah 0 point, posisinya pun terbaca. Untungnya ada Vandal di tangan dan sudah ada Crossfire yang diciptakan dari arah Hell. Dimana tentunya bakalan turun kali ini dari Berserks. Ngecek angle demi angle dan sudah terdengar, tapi masih ada Cloudburst yang menutupi pandangan pemain-pemain dari Bigetron. Sekali lagi bermain dengan tempo yang cukup lambat. Bermain secara disiplin kali ini dan untungnya Budimeister mampu untuk mendapatkan kill tersebut berdasarkan informasi yang digali oleh Sayo. 4-2 Bigetron. Terlihat begitu risky tadi di posisi tersebut, tapi untungnya mereka somehow and some way berhasil melakukan recovery yang manis. Gila, itu small little movement yang mungkin banyak orang miss. Kita lihat tadi Budimeister sama satu lagi tadi siapa, gua agak skip, Sayo ya kalau nggak salah. Itu waktu smoke keluar dari Berserks, mereka tuh agak maju sedikit biar nggak kena wallbangnya Berserks. Ketika smoke-nya habis baru mereka mundur lagi. Menurut gue itu small little movement yang baru aja menyelamatkan mereka dari wallbang seorang Berserks. Karena kalau nggak itu bisa aja salah satu pemain dari kedua pemain itu kena. Dan sekarang 4-2, operator masih dari tangan Berserks. Sayangnya tadi Bloodstorm-nya tidak membuahkan hasil, terbuang sia-sia. Noisy Boy on the other hand, ini lockdown. Bisa banget dipakai untuk eksekusi kali ini. Blaze King mumpung belum punya Hunter's Fury, jadi nggak ada cara untuk nge-counter lockdown tersebut. Berserks menahan dari arah mid, repositioning, bermain dari posisi yang berbeda. Pascalis dari arah hard. Kali ini defaultnya selalu main jauh agar menghindari shock dart dari Blaze King juga, yang tampaknya mengeluarkan Odin. Sesuatu yang jarang kita lihat digunakan oleh seorang Blaze King. Sini Recon langsung di pop, Cut bakal coba nge-smoke dirinya sendiri biar nggak kena, tapi Hunter's Fury dari Pascalis justru connect. Mau nggak mau Blaze King harus lari kocar kacir, berhasil ngedodge Hunter's Fury tersebut. Lockdown keluar dari Noisy Boy, Blaze King mencoba spray and pray, tapi kali ini doanya masih belum terjawab. Sementara Budimeister di sisi lain mampu mendapatkan teh botol dari arah side A, tembus di sini. Celah berhasil dimanfaatkan oleh seorang Budi. Pop flash dari Flipsheder masuk ke dalam smoke. Kena 0 point, udah ketahuan posisinya 4 lawan 5. Sayo punya Cosmic Divide, Blaze King masih nungguin seorang Cut. Ya apa ini? Wah, gemes banget gua. Oke. Fragment dari Budimeister. Wah, ini sih udah mulai ngantuk adik-adik. 3 lawan 5 sekarang. Noisy Boy serta Cut sama-sama low HP, dan Flipsheder mampu mendapatkan Cut. Tapi lu lihat jarak antar pemainnya terlalu jauh, bahkan terlalu jauh dari side. Mau nggak mau harus di call save dari Boom Esports. 4-3 Bigetron akan mampu mengejar ketertinggalan. Ya, itu tadi huge fake banget. Lagi-lagi ini adalah fake yang benar-benar ngebay dari pemain-pemain Bigetron. That's how you do a fake. Pertama tadi udah ada Cut di sana, terus habis itu udah lockdown dibuka, apalagi Hunter's Fury juga udah dibuka. Memang tadi ada satu jangkar yang nahan, yaitu si Teh Botol, tapi mungkin lagi-lagi timing yang bermain. Karena Teh Botol kan dia smoker global ya, controller global. Jadi mau gak mau mungkin dia lagi bertapa. Dan timingnya berhasil dimainkan oleh Budimeister. Dia berhasil dapetin kill ke arah Sayo, atau lebih tepatnya ke arah Teh Botol. Jadi otomatis tadi side A langsung jadi lahan bebas. Dan retake-nya udah terlalu sulit. Apalagi Cut sebagai flankernya dari arah side B. Udah di-expect sama Blaze King, tapi lagi-lagi Cut, the Wonder Kid, pakai Vandal. Tertek ke 4 HP, tapi dia masih bisa dapetin kill. Jadi sekarang Boom Esports
Mereka mulai dikejar tapi Berserks mampu mendapatkan Budimeister, tapi Cut dengan Vandal langsung ngeredam hal tersebut. Refrag cepat dilakukan, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4 setelah adanya aksi yang dilakukan dari arah A-Main. Waktu masih 1 menit 20 detik. Sekali lagi Bigetron masih dengan tempo permainan mereka yang lambat. Lagi-lagi mereka akan melakukan regroup. Nampaknya B-side yang mungkin saja bisa mereka hit. Tapi lagi-lagi Spike masih belum jelas arahnya dibawa kemana. Sementara pemain-pemain dari Boom Esports mereka tahu ini Bigetron, mereka main lambat, gak ada alasan buat kita sampai ke punish mereka. Jadi nggak akan ngepick satu persatu. Mereka masih akan hold angle demi angle dan bermain dengan mini games yang memang sudah mereka ciptakan dari arah dalam side. Ya, ini kita lihat Boom Esports lagi-lagi masih ya dengan kedisiplinannya. Cosmic Divide keluar dari Bigetron. Oh, recon dari seorang Blazing connect 3 pemain. Dan itu bisa saja menjadi informasi yang dibutuhkan oleh Boom Esports. Blazing dapetin 1 tapi hanya 1 nano sword sudah dipop oleh seorang Frostmine. Di sisi lain Vaskalis berhasil mendapatkan T-Botol. Langsung mundur kembali. Loh, mereka bakal mundur. Rotasi ke arah side A. 21 detik. What? Ini patut dipertanyakan. Dan di sini Flip Zidane mampu mendapatkan Vaskalis. 14 detik sekarang Frostmine udah tinggal bunuh 1 pemain aja. Tapi ternyata nggak expect kalau Noisy Boy udah nyebrang. Bad positioning tadi dari seorang Frostmine. 1 lawan 2. Itu sudah sangat-sangat membingungkan. Oh, Flip Zidane berhasil mencuri ronde dari Sayo. Dan bahkan mampu mendapatkan kill yang ketiga. 5-3. Sepersekian detik Spike bisa di-plan. Dan Bigetron gagal. Mereka, wah itu overthinking gila sih. Gua mempertanyakan pergerakan Bigetron yang mundur ketika mereka udah dapetin side B. Cuman isinya Frostmine. 25 detik itu gak cukup untuk dapetin side A. Apalagi musuhnya tuh masih banyak. Masih imbang lah at least jumlahnya. Dan bahkan itu belum clear sama sekali side A-nya. Jadi itu bad call sih dari Bigetron. Yap, itu bisa jadi either make a play atau bakal jadi blunder besar. Tapi 5-3 skor sementara Bigetron. Mereka masih bisa melakukan buy, lagi-lagi A-Main akan dikontrol oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Kembali ke tempo yang lambat Bigetron. Mereka harus punya inisiasi yang sempurna kalau misalkan mereka mau bermain lambat, dan Berserks sudah ke-detect posisinya. Tapi masih bisa mundur. Sedangkan Flipchider, dia akan bermain solo dari arah Wine. Gue gak tahu apakah keberadaannya di-expect atau enggak, tapi Cut yang akan dibiarkan bermain sendirian di posisi orb, berusaha untuk mengambil kill demi kill. Mungkin kalau misalkan ada pemain-pemain Boom Esports yang tidak sabar. Tapi at this point Boom Esports mereka kelihatan dari tadi mereka main disiplin banget. Mereka act as a reaction aja. Dan ini Cut, basically dia harus dapetin kill. Kalau misalkan dia mau, dia menjadi game changer di posisi ini. Sementara mid mulai diambil oleh 2 pemain yang berbeda dari Bigetron. Lagi-lagi adu kesabaran masih diperlihatkan di sini. Cut, dia akan berusaha untuk mengambil timing. Di mana ada Berserks di sana yang akan nge-pick dan harus terhukum. Dan dia akan dash in, dicuekin begitu saja Flipchider. Tapi Flipchider miss the shot. Dan harus di-trade off oleh Vaskalis. Masih ada T-Botol dari arah box. 3 melawan 4 sekarang Cut. Ya, harusnya dia ngelihat posisi tersebut. Tapi masih belum ditembak dan flick dari Cut connect. T-Botol pun harus tumbang 2 melawan 4. What is happening? Blitzkim pun buta total dan bahkan ada 0 point yang dibuang. Dan it's a call from Boom Esports. Mereka akan melakukan saving karena sudah terlalu sulit posisinya. 5-3 menjadi 5-4. Seraya Boom Esports tidak akan ada usaha yang mereka lakukan. Ini makin malam makin goib coy tembakannya. Asli gak bohong gue. Lu lihat tadi Flipchider, panikos semomentos. Nembak orang pala terang dia kayak waduh. Ya ini sangat-sangat disayangkan. Harus miss di momen tersebut. Cuman Cut justru yang kayak what? Semua bertanya-tanya what? Kok bisa sih orang-orang ini nembaknya sesakit ini ya? Dan 5-4, Bigetron kembali mengejar ketertinggalan. Well, kelihatannya tadi di first half Boom Esports yang meyakinkan. Bigetron ternyata nggak menyerah begitu aja. Perlahan tapi pasti mereka mepet Boom Esports. Dan masalahnya kalau kita lihat dari tadi Boom Esports nih full buy, force buy. Jadi mainnya emang agak setengah-setengah. Dan sayangnya tadi Berserks
Iya itu di posisi yang sulit banget sih sebenarnya. Dari Flips Jeder pengen manfaatin jeda antara Cut yang udah masuk sama teman-teman yang ketinggalan, tapi ternyata cuma ada Noisy Boy dan itu pun dia nggak kena. Nice plan, tapi sayangnya Dewi Fortuna nggak ada di sisi dia di ronde tersebut. Recon tidak menemukan siapapun, kembali default. Ini default Scanning ahead. pasti 4 selalu. Dan masih mencoba untuk menahan. Langsung mid control di sini, smoke udah dibuka secara ofensif dari Bigetron. Nice drone Cut. Terkena tag dari seorang Blaze King. Budi Meister punya 0 command. Ini bisa banget kalau misalkan 0 commandnya kena ke seorang Flip Jeder, mereka bisa ke A mungkin. Kelihatannya dari pergerakannya masih mencoba untuk ke arah market. Itu yang curi ke alarm boardnya. Gue nggak tahu mereka sadar apa nggak kalau alarm board itu masih belum hancur. Dan nampaknya itu alarm board yang agak off position, ya agak unik. Unorthodox dan tentunya tidak diduga. Walaupun Bigetron kayaknya tahu itu salah satu common spot yang mungkin ditaruh alarm boardnya. Kalau misalkan kita lihat dari Cut bener-bener nahan. Dia bener-bener nahan, gak gerak sama sekali. Dan ini 0 command, bisa aja dibuka ke arah short. Tapi ada fragment dari seorang Flip Jeder. Dari spike pun masih jauh dan Flip Jeder buka 0 commandnya duluan sebelum Budi bisa buka 0 command. Itu artinya ini akan ngedelay sekitar 10 detik. Mau nggak mau mereka harus ke arah side B, di mana ada 2 pemain yaitu Frostmine dan juga seorang Berserk menggunakan Phantom. Bad timing dan sekarang it's up to Frostmine, harus setidaknya nge-buy waktu. 1 kill saja yang dibutuhkan, tapi Sayo too strong. Swing langsung mendapatkan Frostmine. Cut juga crossfire yang sangat kuat, 2 lawan 5. Boom Esports dibongkar oleh Bigetron. Wow. Bad timing tadi dari Berserk dan Cut pun mampu connect ke arah teh botol. Tersisa Blaze King saja. Ini akan memaksa Boom Esports untuk eco di ronde selanjutnya. Wow, what a sudden attack. Blitzkrieg dari Bigetron benar-benar mengejutkan Boom Esports tadi yang kayaknya nggak siap. Lu lihat tadi sisi favorit Frostmine yaitu sisi kanan selalu di smoke. Benar-benar nggak dipaksa ke kiri karena itu pasti udah bakal antara makan waktu untuk dia keluar ngecek stair atau ya dia harus nekat nembusin smoke. Dan kelihatan Frostmine ketika yang bagian kirinya itu di smoke, dia kelihatan nggak nyaman banget, Bel. Yap, ini Bigetron mereka udah kayak mulai nge-heart rate permainan dari Boom Esports. Dan lihat, ini barulah Bigetron yang kita tunggu-tunggu gak sih? Bigetron yang kita jumpai di map Bind itu kembali diperlihatkan di map Aizen. Kelihatan mereka langsung full commit ke arah side B. Dan permainan sabar mereka membuat Dia kena trade dan jadinya BTR kembali diberikan akses ke site dan post plan mereka so far so good. Dibandingkan tadi mereka nggak masuk ke dalam site, sekarang mereka masuk dalam site, mereka bisa manfaatin. So that's good by BTR. Yes, thank you analisis singkatnya Andy, karena kita akan segera memasuki kembali ronde ke-11 Eco untuk Boom Esports. Bigetron ini kayaknya bakal dengan full power. Ada 0 comment pula dari seorang Budi Meister. Nampaknya Berserk mencoba nge-push mid di sini. Kita pernah lihat hal serupa. Kontak benar-benar dari Frostmine. Cuma nembak 1 peluru langsung ngumpet lagi. Mengalami permainan yang bagus hari ini Frostmine, dan bahkan Noisy Boy mampu mendapatkan satu. Spike-nya drop. Spike-nya drop. Berserk pun menculik Noisy Boy. Spike-nya drop di attacker spawn. Wow. Berhasil diculik tadi oleh Boom Esports ternyata. Satu pemain yang mencoba untuk melakukan rotasi. Dan Blaze King dengan drone-nya. Lu lihat ini udah cuma ditahan doang, berharap pemain-pemain dari Bigetron keluar dan shoot ketahuan. Gimana cara nyari cover Spike ini? Budi Meister dari arah Elong, apakah bakal di-expect nih? Ini bakal risky banget sih. Susah banget harusnya bagi Bigetron. Budi harus kena ini tembakannya. Dia harus bisa nge-take down teh botol. Karena kalau enggak mungkin bakal sulit banget. Dan masalahnya lihat teh botol jiggle-jiggle pop flash. Masih sempat untuk di-dodge dan nice shot dari seorang Budi Meister. 0 point. Berserk atau memotong rotasi. Blaze King juga mampu mendapatkan Budi. Dan Berserk 3-3 untuk Boom Esports. Dan bahkan ditutup dengan run and gun flick dari seorang Berserk. 6-5. Boom Esports berhasil memutarbalikkan keadaan. wow, itu tactical timeout yang membuahkan hasil sih dari Gila, Boom Esports. iya. Mereka tahu ini Bigetron dia mainnya kayak gini, langsung dibuat resepnya sebagaimana rupanya, dan mereka udah nothing tulus di ronde tersebut karena mereka ya
pakai senjata-senjata yang minimalis dan ternyata tembakan mereka kena karena mereka berhasil nge-hard read Bigetron. Reading like a book. Dan ini yang membuat Boom Esports mereka mendapatkan angka tambahan angka aman 65. Sedangkan Bigetron tentunya semua ultimate yang mereka miliki di ronde kali ini ingin mereka gunakan. Nampaknya langsung ada Null Command dibantu juga dengan drone kali ini. Full execution akan dilakukan, shoot. Belum mengeluarkan dashnya. Dan Berserk masih tertahan dari arah stairs. Nah, bermain dengan timing kali ini, bermain dari arah dalam smoke. Shoot! Yang ternyata mampu mendapatkan Berserk, tapi masih ada Frostmine dan juga Frigidaire. Ternyata trade demi trade terus terjadi fast kali. Mampu mendapatkan 2 kill dan itu dia lockdown akan dibuka oleh Noisy Boy untuk menahan retake yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Ada Cosmic Divide yang memang bisa digunakan oleh Teh Botol di ronde kali ini. Dan Hunter Fury ternyata akan dibuka oleh Pascalis ke arah Defender Spawn untuk mendelay dan mampu membaca posisi dari Blaze King yang berada dari area market. Cosmic Divide tentunya harus dibuka oleh Teh Botol dan akan menutupi area backside. Gravity Well juga mulai dibuka kali ini. Perlahan namun pasti mulai menyusun. Tapi Sayo akan bermain dari arah B-main, memanfaatkan timing. Membuat pertandingan menjadi 1 melawan 3 seraya Teh Botol mulai creeping in. Dan waktu terus berdetik yang memang mampu melupakan Sayo. Begitu pula Noisy Boy. Tapi terasa begitu pahit kill-kill yang dia dapatkan. Karena Spike mau tidak mau harus meledak di posisi tersebut. 6 sama begitu sengit antara kedua tim ini. Switching sides. Sama coy. Dilihat di awal-awal Boom Esports meyakinkan, tapi meyakinkannya dan bahkan di first half pun masih Kita pun nggak tahu tuh. udah nggak fokus sumpah. Ini bener-bener kasihan sih karena bayangin lu harus main di peak performance lu di jam 12:30 pagi setelah lu main di game sebelumnya juga yang lu harus main 3 game juga coy. Dan besok siapapun yang menang di pertandingan ini harus main juga coy. Wah. Jadi ini stamina sih bener-bener diuji. Siapa bilang main game itu nggak capek guys? Kalau kayak gini mainnya sih pasti capek. Tapi yang jelas Berserk capek tidak capek. Headshot Noisy Boy tadi di second half pistol round. Langsung saja. Thank you banget AND by the way atas analisisnya. 4 lawan 5 sekarang. Kill cepat dari Berserk membuat Boom Esports unggul 1 pemain. Memasuki detik ke-22 di first round second half. Yap, dan ini artinya tidak ada Sentinel yang bisa dimainkan oleh Bigetron di ronde kali ini. Pascalis masih menahan seorang diri, masih menahan Recon. Dan belum ada inisiasi yang dilakukan oleh Boom Esports. Frigidaire nampaknya mampu mendapatkan 1 kill. Driving lagi akan dilakukan dan mampu untuk mendapatkan yang kedua di sana. Sayo tidak berhasil melakukan refrag. Dan ternyata Fake akan dibalas dengan Fake. Side A kosong melompong dan rotasi akan dilakukan. Pascalis nggak ngecek ke kiri. Ada Blaze King di sana. Dan Frigidaire pun tidak akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan kill yang ketiga. Dan sekali lagi flawless pistol round akan didapatkan oleh Boom Esports 7-6. Ini artinya Boom Esports mereka akan mengambil keunggulan di second half karena jelas karena mereka berhasil mendapatkan flawless round, mereka tentunya akan menggunakan senjata yang lebih signifikan. Ya ini modal penting banget. Karena kita tahu sendiri ronde di Valorant itu nggak banyak, mentok 13 pistol round lu menang, lu artinya bisa dapetin 2 ronde dalam tanda kutip ya yang udah gratis lah ya. Jadi Boom Esports kemungkinan besar bakal bisa dapetin angka 8 kecuali Bigetron mengejutkan kita dengan thrifty klasiknya. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah main, Berserk sudah deket aja tahu-tahu bakal main cepet kayaknya ada smoke yang dibuka. Tapi kayaknya itu gak akan cukup untuk menghentikan laju dari Boom Esports. Lihat mereka maju mundur, expect kalau bakal ada Gravity Well dari seorang Sayo. Gue hampir sebut Budi Meister karena Budi udah melekat banget sebagai controller. Dan kita lihat dari Boom Esports bakal mundur purely cuman buat ngabisin smoke dari seorang Sayo yang mau nggak mau artinya harus dijaga secara manual. Tapi lu lihat ini mau nge-fake sih karena lu lihat sendiri Berserk sudah lari bikin suara dan mungkin bakal coba untuk nge-buy. Menurut gue ini overkill banget sih melihat musuh-musuhnya hanya pakai klasik. Ini overkill banget, lu lihat 0 point justru bakal gak ketahuan sebenarnya. Karena 0 point yang cukup jauh tadi dari seorang Budi Meister. Dan masih nahan aja. Lu lihat, balik lagi kembali sekarang Berserk ke arah main. Frigidaire, buka badan, dapetin 1. Nanti bisa Budi Meister bakal disambit 0 point di depan muka. Tapi untungnya ada Blaze King. Dan refrag 3 lawan 4.
Kecuali Cut bisa dapetin headshot double dink dengan klasik. Mungkin ini masih bisa dilakukan, tapi yang jelas ini gak bisa sekarang. 4 lawan 2 Noisy Boy dan Pascalis. Tanpa utility harusnya Boom Esports bakal dapetin angka ke-8. Ya, ini udah impossible situation untuk Bigetron. Mereka nggak punya apapun sih di dalam kondisi seperti ini. Bahkan Recon pun nggak ada di tangan Pascalis. Nggak ada senjata sama sekali. Jadi harusnya ini udah ketok palu ya, 8-6 untuk Boom Esports. Karena ngelihat mereka udah stronghold banget dari arah Saita. Itu masing-masing jaga angle, masing-masing disiplin. Dan ini mau nggak mau ya Bigetron memang harus tumbang di ronde kali ini. Jadi mereka hanya akan menunggu spike untuk meledak ataupun spike untuk detonate. Dan angka ke-8 akan diamankan oleh Boom Esports dengan relatif bersih. Sementara dari Bigetron terlihat mereka juga cukup sabar. Tapi gue setuju banget sih sama apa kata Anusan Boom Esports, mereka overkill banget. Gila men, mereka rotasi. Padahal itu cuma klasik-klasik aja. Itu nggak ada yang bisa ngehold mereka lah. Mereka pakai Bulldog, pakai Spectre, ada Dash, ada Recon, ada Smoke. Itu menunjukkan serespek itu mereka sama Bigetron. Mereka takut, frenzy semua nih. Takut takabur momentos kan, ternyata klasik doang guys, agak overkill. Malah Bani yang mati kan tadi. Jadi kita lihat betapa jauhnya mereka memikirkan satu ronde ini. Mereka udah nggak mau ngambil resiko men. Soalnya ini udah do or die. Boom Esports tahu stakes-nya. Ini kalah di sini, mereka bisa aja harus bermain di turni komunitas selama 3 bulan ke depan, dan tentunya itu bukan target mereka di awal tahun ini. Saat mampu dapetin booster, tapi Frostbite run and gun double kill dan side A terbongkar. Langsung aja lempeng, gak pakai babi bu. Ini langsung setup smoke. Dan T-Botol pun ikutan masuk Gravity Well. Hanya ada 1 star lagi. T-Botol cuma 1 star dari arah Heaven. Jadi Cut ini bisa cross dan baru ditaruh lagi sama T-Botol. Sekarang kalau misalkan kita lihat 4 lawan 3, tapi senjata jelas diungguli oleh Bigetron. 3 pemain akan datang dari arah Heaven. Tidak banyak entry point yang diisi oleh Bigetron. Smoke dari Cut tidak akan bertahan lama di sini, dan langsung 0 point. T-Botol menahan dari arah generator, mampu mendapatkan 1 kill. Cut serta Noisy Boy masih mendapatkan 1 kill, dan Flipsider akan menutup ronde ke-15 dengan kemenangan untuk Boom Esports 9-6. Bigetron gagal mendapatkan angka pertama mereka di second half dan hat-trick untuk Boom Esports. Iya, sayangnya itu tadi dari Budi Meister, dia nggak melakukan hal tersebut dengan Cut. Kalau misalkan dia melakukan hal tersebut dengan Cut, mungkin bisa beda hasilnya. Karena mungkin Cut bisa tailwind ke belakang, sedangkan Sayo dia nggak mampu melakukan hal tersebut. Dan karena memang dari Boom Esports mereka gila men. Gue ngelihat mereka tuh disiplin banget itu. Bahkan ada 1 pemain yang anti flash. Dan dari Frostbite dia bisa dapetin 2 kill secara cuma-cuma tadi, dan free upgrade otomatis untuk pemain-pemain Boom Esports Bigetron. Sekarang mereka tidak memiliki senjata yang signifikan. 9-6 berpotensi menjadi 10-6 karena Bigetron mereka hanya akan mengandalkan Sheriff saja di tangan mereka. Bahkan Boom Esports ngelihat gaya permainan mereka yang begitu disiplin, begitu respect terhadap Bigetron, mereka bahkan gak langsung melakukan commit. Blaze King memang tertek ke 10 HP, tapi lagi-lagi tentunya mereka masih menang dan unggul dari segi arsenal karena mereka menggunakan laras panjang mid yang akan diisi oleh Berserks. Begitu pula dengan Flipsider. Smoke sudah pudar kali ini. Split push akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Nge-clear angle demi angle kali ini. Berserks yang akan memimpin baris terdepan bagi pemain-pemain dari Boom Esports. Pascalis sudah mendapatkan informasi, at least ada 2 pemain dari arah B main. Karena ada drone tadi, begitu pula ada yang menembaki Reconnya. Berserks langsung nge-dash in kali ini, menutup Squeaky dan akan masuk dari arah stair, tapi dia buta total. Tapi Frostbite mampu untuk membackup. Budi Meister pun harus tumbang. Turret memang mampu mendapatkan informasi, tapi lihat regu tembak langsung datang dari Frostbite. Berserks dan juga Blaze King menyisakan Sayo seorang diri hanya dengan Sheriff di tangan dan juga dengan light shields, tanpa adanya informasi sama sekali di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Boom Esports. Ya, ini Sayo punya Sheriff, ada 6 peluru. Apakah mampu mendapatkan masing-masing 1 peluru, 1 pala dari pemain-pemain Boom Esports? Gue gak yakin itu akan terjadi. Apalagi lu lihat post play-nya udah kokoh banget, bener-bener dijaga dengan sangat-sangat rapi. Dan Sayo pun kayak, iya kayaknya nggak akan kejadian deh ini guys. Dia punya light shield masalahnya. Jadi mentok ya, at least dia bisa save ini kalau dia mau. Dan kenapa ketawa Son? dia nyoba dapetin exit frag, udah nge-walk.
ke market, ternyata ditutup marketnya. Kasian banget sumpah. Itu. Jadi lu bisa merasakan kekecewaan Sayo tadi kayak udah ngewalk pas lihat ya elah balik lagi dia ya ampun. Ya elah ditutup. Aduh ya ampun kasihan banget. Dan tactical timeout. Kesulitan sekarang. Tapi ada juga faktor-faktor unlucky sih tadi kayak Yes, mereka punya setup betul, yang kita betul. bilang kan kayak pop flash ke Amen tapi kena spray down sama Frostmine 2 mati. Jadi ya balik lagi fokus aja sih kayak menurut gue ya Bigetron Arctic, good luck have fun juga untuk Boom Esports. Jangan ketiduran. Gimana ketiduran kalau misalkan pertandingannya sepenting ini? Mereka sih bisa gila sih kalau mereka ketiduran, apalagi pas tactical timeout kayak gimana ceritanya bisa ketiduran di tactical timeout. Dan sekarang full by Cut operator. Lagi-lagi ini bener-bener harus ada impactnya sih karena kita masih belum ngeliat impact yang besar dari operator seorang Cut hari ini. Lihat sendiri baru diomongin miss movement, dia udah lihat itu ada 4 pemain dan well. Bukan posisi terbaik dari seorang Cut. 4 lawan 5 sekarang tanpa duelis mereka. Ada 0 comment, ada lockdown. Ini baru diucapin langsung 0 commentnya dipakai sama seorang Flip Zeder. Mengusir mundur tentunya sekarang tanpa alarm bot, tanpa mainan. Ini Gravity Well juga gak aktif. Itu artinya shot Ganon bisa diisi dan pop flashnya. Wow, nice flash dari seorang Flip Zeder. Dari arah main. Masih ada Sayo. Miss the shot. 3 lawan 1 sekarang tersisa Vascalis. 11-6 bisa saja menjadi angka selanjutnya kecuali Vascalis bisa melakukan clutch ini. 3 lawan 1, Spike sudah di plan. Dari Recon tapi udah spot alarm bot. Dan sekarang 3 pemain di hell. Gimana caranya dari ini Bella almost impossible 11-6. Wow, itu flash yang bagus banget dari Flip Zeder. Karena lu bayangin itu buta Heaven 2 tapi orangnya yang lain masuk dari arah Garden. Lu gak akan expect itu terjadi coy. Itu nice flash banget lu lihat. Buta terang coy palanya. Iya, ini gila banget sih dari Boom Esports itu. Menurut gue Cut, dia terlalu gambling tadi. Dia tahu emang ada recon, ada smoke. Dia pengen timingin reconnya nih. Ketika recon sonar ketiganya itu udah abis, dia pengen ngepick dapetin 1 kill terus ngedash back. Tapi ternyata realita nggak sesuai dengan ekspektasi tadi untuk Cut. Iya. Dan otomatis sekarang Bigetron mereka nggak call untuk save operator juga di posisi tersebut. Jadi sekarang Bigetron mereka nggak menang dari segi ekonomi dan bahkan ini berpotensi untuk menjadi angka ke-12 bagi Boom Esports. Melihat dari segi ultimate ini udah take control banget sih. 1 kill lagi Blaze King punya Hunter's Fury. Frostmine udah punya lockdown. T-Bottle 1 kill lagi dia punya Cosmic Diva. Jadi ini udah sulit banget bagi Bigetron. Apalagi mereka udah ketinggalan angka yang begitu jauh, 5 angka. Dan mereka belum dapetin angka sama sekali sebagai defender. Bermain secara default kali ini dari Boom Esports. Bigetron mulai mengambil informasi demi informasi. Fragment dibalas dengan fragment. Mengusir angle satu sama lain. Pop flash akan dilakukan oleh Flip Zeder. Berusaha untuk mengambil pick off di sana. Dan masih belum ada informasi sama sekali ataupun kill yang berhasil didapatkan. Lockdown bakal dibuka dan Cut mampu mendapatkan headshot dan itu dia langsung mengaktifkan Blade Storm-nya menuju ke arah side B bermain dengan turret dan akan menuju angle terlebih dahulu dan miss the shot. Semua Blade Storm-nya sayang sekali Frostmine yang akan mampu mendapatkan Noisy Boy dan side B sudah menjadi lahan yang bebas bagi pemain-pemain dari Boom Esports. Retake harus dilakukan oleh Bigetron. Sayo membuka kill karena T-Bottle dan mungkin saja itu bisa menjadi game changing situation dan langsung dibuka kali ini Vascalis mampu mendapatkan headshot karena Frostmine. Begitu mulai kedua karena berserta tiba-tiba saja Cut akan menutup dengan Phantom yang dia ambil. 11-6 menjadi 11-7 denying match point untuk Boom Esports. Bigetron mereka memperlihatkan mereka masih memiliki asa di pertandingan kali ini. Thrifty berhasil mereka dapatkan dan ini dia Thrifty yang mengerikan. Kalau udah ada Thrifty, ini Boom Esports sudah boleh ketar-ketir sih. Iya, itu Thrifty yang gua nggak duga sama sekali sih karena keunggulan pemain, keunggulan map control udah dipegang sama Boom Esports. Cut dengan Marshall-nya dapetin headshot, sayangnya Bladestorm-nya nggak connect. Tapi lu lihat tadi itu Vascalis dengan Sheriffnya dapetin 2 jedang-jedong. Sayo juga ngebuka kesempatan itu semakin lebar untuk Bigetron. 11-7. Ekonomi dari Boom Esports memungkinkan mereka untuk buy lagi karena udah berapa ronde tadi? 5 ronde berturut-turut mereka menangin tanpa kehilangan terlalu banyak pemain sehingga ekonomi mereka udah stacking. Dari Bigetron sendiri karena Thrifty mereka memungkinkan
mereka bisa buy untuk match point kalau misalkan emang Boom Esports bisa dapetin match point, dan ini adalah salah satu posisi favorit dari seorang Budimeister, sekarang menjadi posisi favorit dari seorang Sayo. Jumping pick Berserks langsung dash in, dan di sini spotnya tipis banget tapi berhasil dimanfaatkan oleh seorang Berserks. Budimeister pop flash hanya mampu menculik 1, 0 komen balasan. Dan sekarang Boom Esports ditelanjangi dari utility yang mereka miliki, langsung mundur. Gak mau ambil resiko, bermain dengan sabar karena mereka tahu Teh Botol masih punya 2 star. Ini sangat doable. Gak perlu terburu-buru, apalagi Teh Botol punya Cosmic Divide, ada Hunter's Fury pula dari Blaze King. Dan kita lihat dimainin lagi temponya, membangun persepsi kalau mereka mundur ke arah side B sehingga orang-orang B-nya gak ada rotasi sama sekali. Drone dibuka dan langsung di-call di sini rotasinya, mereka tahu mereka harus main cepat di sini. Boom Esports langsung masuk, Squeaky ditutup, Spike akan di-plant. Dan langsung Hunter's Fury keluar dari Vascalis, tidak menemukan tap yang pertama dan bahkan yang kedua serta yang ketiga. Budimeister mampu mendapatkan 1 dengan 0 poinnya. Langsung Cosmic Divide dari seorang Teh Botol, mencoba mendelay selama mungkin pemain-pemain dari Bigetron yang datang dari arah Heaven. Flames Zodiac di sini, nice recon tadi dari seorang Blaze King, mendapatkan 3 pemain dari arah Heaven. Reposition sekali lagi Post main, langsung pick tapi Budimeister mampu mendapatkan double pick. Tiba-tiba saja menjadi 2 lawan 4. Blaze King hanya mampu mendapatkan 1 pemain. Tersisa seorang Teh Botol. Line up 1 lawan 3 dan my god, Teh Botol triple kill clutch untuk mendapatkan match point untuk Boom Esports. Lu lihat sampai dipeluk boy si David. Turretnya gak ngedetect dan 2 pemain yang sama ngelihat ke angle yang sama, langsung disikat miring sama Teh Botol. Line up sate dan bahkan ya gak bisa ngapa-ngapain Noisy Boy di last picknya. 12-7. Ekonomi jelas bukan sahabat Bigetron saat ini. Yes, Cut kembali menggunakan operator, dan sedari tadi kita ngelihat operator dari Cut masih belum membuahkan hasil. It's now or never. Bigetron tentunya mereka sangat-sangat ingin untuk kembali mendapatkan asa di map yang ketiga, di match point bagi Boom Esports. Di main mulai diambil kendali oleh pemain-pemain dari Boom Esports dan tempo kembali diperlambat. Cut sekali lagi bermain dari arah mid, tapi lihat Boom Esports mereka disiplin banget, gak ada permainan-permainan berlebihan yang mereka lakukan. Dan itu dia, dentuman operator sudah terdengar, informasi sudah masuk. Ada operator dari arah market tentunya, karena itu mungkin saja menjadi repositioning yang bisa dilakukan oleh Cut. Unnecessary lebih tepatnya movement tadi yang dilakukan. Tapi lagi-lagi Boom Esports mereka hanya akan melakukan commit sepertinya kali ini ke arah side B. Lockdown memang ada di tangan Noisy Boy, tapi Blaze King punya Hunter Fury mencoba untuk outplay, tapi Berserk tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk mendapatkan Vascalis. Bahkan lockdown akan dibuka sekarang untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Bigetron atau lebih tepatnya dari Boom Esports. Tapi lagi-lagi Hunter Fury akan dibuka untuk mendinai hal tersebut dan retake kembali harus dilakukan. Berserk mampu mendapatkan 3 kill dan Teh Botol akan melakukan planting. It's all crumbling for Bigetron. Ini 2 lawan 5. Apakah mereka bisa? 2 pemain yang hanya dimiliki oleh Bigetron. Cut dengan operator. Kalau ia ingin step up, ini adalah waktu yang paling tepat. Sayo dengan Phantom mulai merangkak masuk ke dalam side. Berserks sudah membukukan 3 kill. 2 kill lagi dan dia dapat ace. Blaze King bahkan langsung mengheadshot seorang Cut dan Sayo pun tumbang di tangan seorang Blaze King. Boom